Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang beberapa materi kodifikasi. Materi pertama adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, tulang, dan jaringan ikat yang bekerja sama untuk mendukung struktur tubuh, memungkinkan gerakan, dan melindungi organ internal. Adapun komponen sistem muskuloskeletal yang pertama adalah tulang. Tulang adalah struktur keras yang membentuk kerangka tubuh. Terdapat 206 tulang dalam tubuh manusia dewasa. Yang kedua adalah otot. Otot adalah jaringan yang berkontraksi dan berelaksasi untuk memungkinkan gerakan. Terdapat 3 jenis otot: otot skeletal, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan tulang dan otot. Contoh jaringan ikat adalah tendon, ligamen, dan faskia. Adapun beberapa fungsi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, mendukung struktur tubuh. Sistem muskuloskeletal mendukung struktur tubuh dan memungkinkan kita untuk berdiri, duduk, dan bergerak. Yang kedua, mengizinkan gerakan. Sistem muskuloskeletal memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Yang ketiga, melindungi organ internal. Sistem muskuloskeletal melindungi organ internal seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, menghasilkan sel-sel darah merah. Sumsum tulang dalam tulang panjang menghasilkan sel-sel darah merah. Pembahasan kedua adalah sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja sama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Adapun komponen sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ yang memompa darah di seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga adalah darah. Darah adalah cairan yang mengalir melalui pembuluh darah dan membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh manusia. Adapun fungsi sistem kardiovaskular, yang pertama adalah mengalirkan darah. Sistem kardiovaskular mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia untuk membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh manusia. Yang kedua, membawa oksigen dan nutrisi. Darah membawa aliran oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh dan untuk mendukung fungsi tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat sisa. Darah juga membawa zat-zat sisa dari sel-sel tubuh, organ-organ yang bertanggung jawab mengeluarkan zat-zat tersisa tersebut. Pembahasan ketiga adalah sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh manusia. Adapun komponen sistem respirasi, yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Yang ketiga adalah bronkus. Bronkus adalah saluran udara yang menghubungkan trakea dan paru-paru. Yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Adapun fungsi sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen. Sistem respirasi mengambil oksigen dari udara dan membawanya ke tubuh manusia. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Sistem respirasi mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh ke udara. Yang ketiga, mengatur pH darah. Sistem respirasi membantu mengatur pH darah dengan mengeluarkan karbon dioksida yang dapat mempengaruhi keseimbangan asam basa tubuh. Adapun beberapa proses pernapasan. Yang pertama, inhalasi. Inhalasi adalah proses mengambil udara ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Yang kedua adalah eskalasi. Eskalasi adalah proses
mengeluarkan udara dari tubuh melalui hidung atau mulut. Yang ketiga, pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di paru-paru, di mana oksigen diambil dari udara dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Pembahasan keempat adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh manusia. Kelenjar endokrin. 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang terletak di dasar otak dan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur fungsi kelenjar lain. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur metabolisme tubuh manusia. Yang ketiga, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terletak di atas ginjal dan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur stres dan tekanan darah. Yang keempat, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar yang terletak di perut dan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur gula darah. Yang kelima, kelenjar gonad. Kelenjar gonad adalah kelenjar yang terletak di organ reproduksi yang menghasilkan hormon-hormon yang mengatur fungsi reproduksi. Hormon. Yang pertama, hormon adrenalin. Hormon adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang berperan dalam mengatur stres dan tekanan darah. Yang kedua, hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan dalam mengatur gula darah. Yang ketiga, hormon tiroid. Hormon tiroid adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berperan dalam mengatur metabolisme tubuh manusia. Yang kelima, hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad yang berperan dalam mengatur fungsi reproduksi wanita. Yang kelima, hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad yang berperan dalam mengatur fungsi reproduksi pria. Adapun beberapa fungsi sistem endokrin. Yang pertama, mengatur metabolisme. Sistem endokrin mengatur metabolisme tubuh dengan menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam mengatur gula darah, lemak, dan protein. Yang kedua, mengatur fungsi reproduksi. Sistem endokrin mengatur fungsi reproduksi dengan menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi, spermatogenesis, dan kehamilan. Yang ketiga, mengatur stres. Sistem endokrin mengatur stres dengan menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan respon stres. Yang keempat, mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh dengan menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam mengatur pertumbuhan sel dan jaringan. Pembahasan kelima, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh manusia. Adapun komponen sistem pencernaan, yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat makanan masuk ke dalam tubuh dan dicerna oleh gigi dan ludah. Yang kedua, esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Ketiga, lambung. Lambung adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Yang keempat, usus kecil. Usus kecil adalah saluran yang panjang dan tipis, berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi ke dalam darah. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan elektrolit serta tempat penyimpanan feses. Adapun beberapa proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dan lambung, di mana makanan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, pencernaan kimia. Pencernaan kimia terjadi di lambung dan usus kecil, di mana enzim pencernaan memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Yang ketiga adalah penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi terjadi di usus kecil, di mana nutrisi diserap ke dalam darah dan dibawa ke saluran tubuh manusia.
Adapun enzim pencernaan, yang pertama adalah amilase. Amilase adalah enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua adalah lipase. Lipase adalah enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah protase. Protase adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Adapun beberapa cara menjaga kesehatan sistem pencernaan, yang pertama adalah mengonsumsi makanan seimbang. Mengonsumsi makanan yang seimbang dan kaya akan serat dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kedua adalah minum air yang cukup. Minum air yang cukup dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah konstipasi. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang berlebihan. Menghindari makanan yang berlebihan dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah gejala seperti heartburn. Sekian, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.